Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastarshiduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Siapa yang dikehendaki Allah jadi baik, tidak ada yang bisa menghalangi. Berapa banyak bermocora, berapa banyak orang dari keluar dari penjara, kelakuannya hina, kelakuannya tercela, tapi Allah memberi hidayah. Sekarang jadi tukang adzan masjid. Allahumma, ingatkah kita dengan cerita Umar bin Khattab? Kalau bahasa Surabaya, korak, bahasa Tuban, wong sing ngawur itu apa? Bukan Quran, jagoan, preman. Itu Sayyidina Umar. Yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Kalau Allah menghendaki Umar jadi orang baik, siapa yang bisa menghalangi? Allah ala kulli syai'in. Makanya jangan meremehkan orang. Kita nggak tahu sekarang jahat, mungkin nanti di akhir hayatnya jadi orang baik. Kebalikannya, kalau orang yang ditutup hidayah oleh Allah, dulunya baik, dihinakan di akhir hayatnya, dulunya muslim, tiap pagi siang malam di masjid, akhir hayatnya murtad, keluar dari Islam. Jangan dibahas itu pada sahabat Nabi, saudara. Sahabat Nabi ada yang murtad, ada. Makanya sahabat Nabi definisinya, takrifnya, man ra'an Nabi, yang melihat Nabi. Orang itu bapak yang pernah melihat Nabi, man ra'an Nabi wa amana bihi wa mata al iman. Siapa yang melihat Nabi? Satu. Nomor dua, yang beriman kepada Nabi. Dua. Yang ketiga, sampai mati membawa iman. Itu namanya sahabat. Melihat saja tidak iman, bukan sahabat. Siapa? Abu Jahal. Betul? Melihat, kumpul dengan Nabi, beriman dengan Nabi, tapi matinya tidak membawa iman, dia bukan sahabat. Siapa dia? Dia adalah suami dari perempuan yang sangat dimuliakan oleh Allah, yang bernama Romlah. Siapa itu? Siapa itu? Siapa Romlah itu? Romlah itu punya julukan Ummu Habibah. Romlah itu punya julukan Ummu Habibah. Dia punya ayah namanya Abu Sufyan. Dia punya kakak namanya Muawiyah. Dia punya adik namanya Yazid. Ada Muawiyah, ada Yazid, kakak adik. Ini saudaranya Romlah. Romlah pertama sahabat perempuan yang hijrah. Makanya saudara perlu tahu, hijrah pertama bukan ke Madinah, tapi hijrah pertama adalah ke Habasyah. Di mana itu Habasyah? Afrika. Rajanya yang bernama Najasyi. Itu pertama hijrah. Kemana?
Hijrah yang kedua kemana? Madinah? Tidak, Habasah lagi. Madinah itu hijrah nomor 3. Jadi umat Islam dipersulit, diganggu, dipersekusi, dibuli sedemikian rupa sehingga tidak kuat. Nabi mengizinkan pindah sementara. Jadi Islam tidak langsung jaya, proses. Ada darah, ada nyawa, ada keringat, ada harga diri. Orang terusir itu kan harga dirinya diinjak-injak. Perempuan yang hijrah pertama ini namanya Romlah, panggilannya Ummu Habibah. Dia berangkat dengan suaminya, ternyata di tempat hijrahnya suaminya meninggalkannya, pindah agama. Sahabat benar? Bukan. Karena apa? Sahabatnya gagal, karena nggak sampai mati. Jadi orang yang bisa melihat Nabi, beriman dengan Nabi, kumpul dengan Nabi, belum jaminan Bapak. Lihat hasilnya malah murtad. Makanya kita disuruh oleh ulama membiasakan diri minta husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, bi husnul khatimah, ya Allah biha, li khamsatun nufi biha al-wabail al-mustafa wa ibnahuma, ya Allah biha, ya Allah biha. Orang yang iman sama Nabi, kumpul sama Nabi, melihat sama Nabi, ternyata keluar dari Islam murtad. Sendirian wanita itu di tempat pengasingan. Dia bingung, ikut suaminya murtad, tidak akan. Inilah iman Bapak. Urusan keyakinan tidak pandang bulu orang tua ataupun suami. Tapi iman kepentingan pribadi, karena nggak ada yang bisa menolong dirimu kecuali dirimu sendiri. Makanya ada kalimat ini perlu dihafalkan. Siap Ibu hafalkan? Pendek. Irham nafsa. Ayo bareng-bareng. Sayangilah dirimu. Itu artinya sayangilah dirimu. Kalau Anda mau maksiat, berarti Anda tidak menyayangi dirimu, karena dengan maksiatmu engkau akan dihancurkan oleh malaikat. Engkau makan haram, konsekuensinya apa? Anda akan dibinahi oleh Allah. Anda khianat, Anda akan dibukainnya oleh Allah. Anda boleh sebelum mati pasti terbongkar kegelimannya. Sudah lihat di TV ramai gitu kan? Gak perlu disebut namanya. Semoga orang yang kenal jahat atau apapun itu namanya, kalau saya Habib Mustafa mendoakan semoga dapat hidayah masuk Islam bersama kita. Kalau memang dihukum mati dalam keadaan Islam, la dan galah, maka dia tidak ada dosa, maka dia pasti di surga. Alangkah indahnya ajaran Islam. Melihat orang salah pun pandangannya positif, dan itu efek dari kehidupan yang selalu positif. Makanya positif. Kumpulnya dengan orang-orang positif, kehidupannya positif, rumah tangganya positif. Melihat orang jelek, mungkin besok tobat. Allahumma enak kan? Tetangga utang nggak bayar, mungkin belum punya. Enak kan? Sampai marah-marah belum tentu dibayar. Uang nggak dapat sampai sakit. Gara-gara apa? Lapar. Gila lagi. Paling enak semua pasrahkan, usaha tetap usaha. Ikil bakal usaha pasrah. Usaha yang menentukan adalah Allah. Hadirin hadirat Allah, sebagaimana tadi yang saya sampaikan, dolim pasti di dunia akan dibuka, dan
bukan nunggu di kuburan, bukan nunggu di akhirat, bukan nunggu di mahsyar, tapi di dunia yang berbuat pasti menuai akibat dari perbuatannya. Ada dua. Rasulullah bersabda ada dua dosa yang adabnya dipercepat oleh Allah. Tidak harus nunggu di kuburan, di dunia sudah dapat. Yang pertama, al-aq biwalidain. Al-aq biwalidain, durhaka sama orang tua. Makanya kalau orang tuanya masih ada, jangan pernah main-main. Kemuliaanmu ada di orang tuamu. Kalau engkau bisa memuliakan orang tua, pasti itu mulia. Karena Allah akan merahmati orang yang berhormat sama orang tua. Cium, bangun tidur. Kalau saya dididik oleh abah saya, bangun tidur pertama dari kerjaan cium tangan ibu saya. Ibu saya orang Jawa, abah saya Habib, namanya Habib ya, abahnya harus Habib, kakeknya dia harus Habib. Kalau ada Habib, bapaknya bukan Habib, abah-abah. Tahu ya, tidak Habib terus, bapaknya Habib terus, nyambung laki-laki terus. Tapi kalau orang tuanya, istrinya boleh terserah. Seperti saya, kawin di Bangla, kawin namanya Kiai. Ibu saya orang biasa, tapi abah saya mendidik bukan dirinya, walaupun dirinya Habib, ibumu. Karena apa? Yang paling beresiko menanggung macam-macam masalah itu adalah ibu. Ngongkol yang bangun siapa? Anak ngongkol yang bangun siapa? Anak rewel yang bangun siapa? Pulang sekolah nyari makan, mencari siapa? Minta duit ke siapa? Ibu. Semua ibu. Ketika sudah besar, sudah bisa kerja, beli baju bagus untuk siapa? Laki-laki kecil, laki-laki kecil yang bikin sulit ibunya, dia. Ketika rewel, yang gendong siapa? Ibunya. Ketika sudah besar, punya uang, beli emas untuk siapa? Istri. Ya maka suamimu, ibu, suamimu. Cek. Ketika ngomong waktu kecil, jangan tahu waktu. Nggak kenal. Dalam hamil, dalam rahim siapa yang mengandung? Ibunya, orang itu. Makanya jangan jadi mantu yang durhaka, hati-hati. Yang membesarkan suamimu bukan istrinya, yang membesarkan suamimu adalah ibunya. Hormati ibunya. Ya, yang durhaka sama orang tua, ya pasti akan dapat mantu yang durhaka. Naudzubillah min. Kecil dibesarkan oleh ibunya, digoreng ditimbang oleh ibunya. Ketika sudah besar naik mobil, dan sebelah adalah istrinya. Goncengan pada motor yang digonceng istrinya. Masuk ke Komas membeli dan ibunya. Berangkat umroh, ibunya apa istrinya dulu? Ada ustaz ini, konakan ya. Dan suami-suami kalau berangkat umroh, berangkat sama ibunya dulu apa istrinya dulu? Jujur, istrinya. Kalau ada uang sisa, ibunya. Betul. Kalau sudah punya anak, yang diajak ke mall, ibunya apa istrinya? Istrinya. Yang jaga anaknya, ibunya. Mulai mudah gendong anaknya, sudah tua gendong cucunya. Jadi babu tanpa sengaja. Ibu, ayo berobat kehidupan. Itu bukan ajaran Rasulullah. Kalau Anda punya duit, punya kekayaan, cari membantu. Jadi ibumu ragu, engkau akan mulia di dunia. Allahumma Allah biwalidain, durhaka sama orang tua, maka adabnya di dunia. Dan rata-rata hampir bisa dipastikan orang yang durhaka sama orang tua matinya sulit. Orang yang durhaka sama orang tua matinya angel. Contoh banyak, ada Alqamah. Ada contoh banyak yang di lain-lain tempat. Sahabat Nabi loh itu Alqamah, bukan orang biasa.
Lebar, mati. Kakinya sini, lebar, mati. Mati. Ini alkoma sakit. Saya kalau ceramah hanya ada peragaan supaya gampang menyentuh hati. Ibu bisa bayangkan pernah sakit? Kemarin 2 tahun kena corona, ingat? Lihat suamimu yang di dalam isolasi tidak bisa lihat seperti ini. Dan alkoma nafasnya sudah tersengal-sengal. Kalian tersengal-sengal. Tersengal-sengal. Tahu nggak? Gini, dia. Anda bisa ketawa sekarang. Tapi kalau ayahmu yang seperti ini, suamimu yang seperti ini, tidak akan berhenti air mata keluar dari mata. Betul? Alkoma seperti ini. Sahabat-sahabat kami kebingungan melihat alkoma tersengal-sengal, tapi sulit matinya. Tanda kematian sudah ada di wajahnya. Bingung itu sahabatnya, namanya teman. Teman sejati akan merasakan susahnya, deritanya seorang kawan, melihat kawannya sedemikian rupa. Masa kalian lihat gak kasihan? Semua duduk enak-enak, ini aneh malah melumahkan sebelah Habib. Sudah. Ibu, sahabat lari ke Nabi. Ingat ya, lari ya. Sahabat teman-temannya lari ke Rasul. Ya Rasul, alkoma sakit ya Rasul, alkoma parah ya Rasul, nafasnya sudah tersengal-sengal ya Rasul, tapi sulit matinya ya Rasul. Apa terus Rasul begini? Oh sakit parah, ayo tak doain. Oh gampang, tak ambilkan keris, pesulap merah. Dengan lagi rame-ramenya ini, dus apa? Ada Rasulullah macam-macam saja. Tidak Rasulullah mendoakan. Makanya hati-hati. Tidak ada kiai berani mendoakan anak durhaka. Tidak berani. Kiai pinter, kiai alim tidak akan berani mendoakan anak durhaka kecuali pasti dulu minta maaf dulu kepada ibunya. Karena doa orang lain tidak akan bisa nyampe ke langit, tertutup dengan amarah orang tua. Paham ya? Dan hati-hati, senang Habib, senang kiai, tapi lupa sama ibunya. Ketemu Habib, tangannya dicium, tangan ibunya tak pernah dicium. Hati-hati, nganggur sampai yang cium tangan Habib. Paham ya? Allahumma sholli ala Muhammad. Apa kata tadi? Alkoma sakit ya Rasul. Sudah terkenal ya Rasul, jangan meninggal ya Rasul. Minta maaf kepada ibu. Minta maaf, dia salah sama ibu. Coba kalimatnya, bukan oh nanti tak doakan biar tak tidak, minta maaf sama ibunya. Makanya kiai-kiai gak berani lancang, gak berani. Kalau orang salah Habib minta maaf, nggak doa apa ini salah dari ibunya, minta maaf sama ibunya. Ibunya sudah meninggal, suruh sungkem untuk kuburnya. Akhirnya sahabat datang pada ibunya. Assalamualaikum ibu. Assalamualaikum ya Umar. Ibu, alkoma sakit, sudah tahu namanya marah, sudah tahu. Anu ibu sakitnya parah, ya. Bu, sakitnya sudah tidak seperti biasa. Kasihan ibu, biarkan baru tak mati. Ini makhluk kan begitu. Tadi saya ke Rasulullah ibu, katanya disuruh minta maaf sama ibu, tidak mau. Wah perempuan itu akal sudah marah. Orang nekat, jangan mau pinter lagi. Perempuan masalah hati-hati ibu juga. Kecuali satu rahasia perempuan, mau tahu atau juga? Istrimu marah, ya. Kampen layu, angel, meseknya tidak biasa merayu. Maafkan aku tidak akan pernah berbuat lagi. Paling dia itu terlalu sulit. Nah, tak kasih rahasia mau nggak? Bukan suami istri.
Yang udah punya istri, mau nggak? Jangan ngomong istri nih. Ya, ibu jangan ikut-campur. Ini rahasia lelaki. Laki-laki yang istrinya lagi marah, gak usah minta maaf. Loh, gak usah minta maaf. Gak pakai kredit, gak usah pakai kredit. Lalu terus bagaimana? Tuh orang bilang. Beres. Setuju bu? Oh, setuju nggak? Hadirin hadirat kata Allah, ibunya Al-Qamah tidak mau mendoakan. Allahumma sholli ala sahabat-sahabat itu datang kepada Rasulullah, ya Rasul, ibunya nggak mau maafin ya Rasul, ibunya masih kekeh dengan amarahnya ya Rasul, tidak ada maaf karena sama Allah ya Rasul, kata ibunya. Rasulullah begini sebentar. Sahabat teman-temannya susah kan? Rasulullah berkata, kumpul dengan kayu bakar. Kayu bakar ya Rasul? Iya, kumpul dengan kayu bakar. Untuk apa ya Rasul? Bakar oh, nangis sahabat. Ya Rasul, Al-Qamah temanku ya Rasul. Kalau ibunya nggak mau memaafkan, bakar Al-Qamah. Ya Rasul, bakar Al-Qamah. Allah, temannya sendiri. Tapi ini mereka Nabi, nggak boleh ditolak. Dari kayu itu katanya pakai gemeter. Coba kayu nggak kenceng ya Allah. Dikongkol kayu dengan tangan gemetar untuk bakar Al-Qamah. Apa yang terjadi? Ibunya melihat ada kayu bakar yang begitu tumpukannya tinggi, bertanya ibunya, buat apa itu kayu bakar kok begitu banyak? Sahabat-sahabat yang lain berkata, bu, rentangan Nabi suruh kumpulkan. Mau bakar nggak tega? Mau dikumpulkan suruh Nabi. Ya untuk apa? Kok tumben? Untuk bakar. Bakar siapa? Bakar anakmu. Bakar anak siapa? Anakmu ibu. Kalau ibunya langsung Al-Qamah. Ya, Al-Qamah disuruh bakar. Al-Qamah. Ini kecintaan ibu. Semarah ibu kepada anaknya, tidak akan pernah rela anaknya dibakar dengan marah. Marah, tapi cintanya melebihi dari amarahnya. Inahan air mata ibunya teriak, jangan dibakar anakku, jangan dibakar Al-Qamahku. Sahabat berkata, kalau memang begitu, keluarkan maafmu. Jangan satu kali maaf, 1000 maaf. Yang penting jangan dibakar Al-Qamah. Itu Al-Qamah. Ketika ibu berkata seperti itu, aku maafkan Al-Qamah. Langsung mati. Ibu, bapak, ini cerita sedikit tentang Al-Qamah. Jangan pernah main-main sama orang tua. Yang kedua, dolim. Apa itu dolim? Menyalahi orang, memukul orang, mengganggu orang, menyakiti orang. Anda akan dibalas sebelum mati, dibongkar dengan segala cara. Allah punya 1000 macam cara untuk membongkar rahasia yang Anda tutupi. Anda tidak mungkin bisa mengelaknya. Contohnya itu nggak usah diungkap, saya mau cerita itu. Tapi ini ya, Allah Maha segala-galanya. Anda mukul orang tidak salah, Anda akan dipukul dan Anda akan dibalas. Anda mengganggu orang, Anda lihat, saya mohon maaf, nggak usah nyebut nama. Orang-orang yang dulunya hebat, Anda lihat masa akhir hidup rata-rata pakai mesin semua di rumah sakit berbulan-bulan, bertahun-tahun, opnam dan itu banyak berita di TV-nya, betul Pak? Makanya jangan dolim, jangan durhaka, matimu akan mudah. Terus kalau kita yang didolimi, jangan menyimpan dendam. Rahasianya itu, mati dia sekali. Wah, iya.
punya duit banyak, nanti bakal umroh sama Gus Mat ya. Sekarang di sini saja. Hadirin hadirat Allah. Tadi kan orang yang berbuat dolim kan. Bagaimana kalau didolimi orang? Jangan punya sifat pendendam. Anda marah, Anda simpan amarah. Yang sakit Anda sendiri. Orang yang salah dengan Anda belum tentu sakit. Anda mangkel sampai tetangga, tetangga enggak belum tentu susah, tapi Anda nyimpen susah, nyimpen dendam. Kalau orang berkata itu sama dengan nyimpen sun. Apa sun itu? Racun. Kalau Anda menyimpan dendam, Anda menyimpan dengki, Anda menyimpan marah, berarti Anda meminum racun. Siapa yang mati? Yang Anda marahi apa Anda sendiri? Paham tadi? Orang yang penuh amarah itu penyakitnya banyak. Nyimpan dendam itu banyak penyakit. Karena apa? Dari pikiran ini mengganggu jiwa Anda. Oh begini gak ya? Ambil tombol sebelah, tombol yang kurang ajar. Mau keluar, ketok, mantap. Lihat fotonya, mantap. Akhirnya apa? Asal lambung naik, jatuh takut-takut. Dia ketemu takut-takut, mati saja. Makanya apa? Jadilah orang pemaaf. Saya mau cerita tentang pemaafnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena memang kita dianjurkan sholawatan. Kita diajak oleh Kiai. Alhamdulillah yang bersama kita ada Kiai Ahmad Khairul Yakin atau panggilannya Gus Mat bersama Kiai Imam Muharrar, Kiai Khairul Zadi Taqwa, Haji Faisal, Haji Kasduri, Haji Imam Qurmudi, Haji Abdul Wahid, Haji Muhammad Rafi, dan yang ke rumah saya waktu itu Haji Mas Mahfudin beserta teman-teman, Habib Muhammad Bulumai dan Habib Muhammad Alidrus Jamaah Adra Jundul Mustafa. Artinya jundul apa? Tentara itu gagak, tentang ini. Itu tentara, tentara Jundul Mustafa, tentaranya Mustafa Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemaaf atau juga pemaafnya. Sholawatan bagus, memang diperintah. Justru yang dipanggil termasuk kita ini ada efek positif. Apa? Karena yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan ya ayyuhalladzina amanu, orang yang iman. Sekarang kita sholawatan, berarti kita orang syukur alhamdulillah kita ditulis sebagai orang iman tidak sholawatan. Kadang-kadang ada orang yang berprotes banyak anti sholawatan banyak. Malah ada cerita di Mekah itu dulu. Ini cerita saya dapatkan dari Sayyid Muhammad Al-Maliki Mekah. Bertiga, anaknya sekarang Sayyid Ahmad. Sayyid Muhammad dapat cerita dari ayahnya Sayyid Alwi. Ini kejadian di Madinah, di makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kejadiannya? Ada orang senang sholat, kayak dulu sholat. Ini ternyata rumah Gusman 30 hari di sini. Keliling, masya Allah, keliling sholawatan terus, masya Allah. Tahu nggak ada hadis Nabi, keterangan dari Nabi bahwa siapa yang bersholawat akan disampaikan langsung kepada Kanjeng Nabi di waktu itu juga. Malaikat Jibril menulis Arya, ya Arya, malam Jumat di Masjid Baitur Rahim. Mari geblak oleh sekretari. Arya sholawatan sekali, maka malaikat Jibril menuju Kanjeng Nabi berkata, Arya bin Suwanto, Arya bin Suwanto, Kanjeng Rasul bersolawat kepada. Disampaikan, Nabi mendengar.
juga birrul walidain, taat kepada orang tua. Karena waktu membawa nama baik sehingga namanya dikenal oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya ibu-ibu namanya disebut siapa kita? Kita ini siapa? Apa pantas Nabi menyebut kita? Dosa tiap hari, ngerasani istiqomah. Kita sembahyang gak tahu khusyuk. Dan Allah Maha Besar. Ternyata bukan Allah yang Maha Besar. Ketika Allahu Akbar, bahwa mau siapa yang dulu kunci nomor tak ada ini. Gila lagi. Ini kita sholat nggak pernah khusyuk. Kita nggak punya harapan apa-apa lagi. Tapi nama kita, masya Allah, nyampe kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Saya mau cerita yang pertama. Di Madinah ada orang ahli salat. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibi. Yang saya takutkan satu, yang aku nangis. Jadi aku habis ini orang sini kan. Saya pikir dia sampai aku belum kabarkan nangis mati. Akhirnya saya masuk Masjidil Haram, kan belum kelihatan dari luar dalam menuju Ka'bah.
Dia nggak orang tahu. Jelas ketika itu Kak, pundak saya disenggol orang. Saya sama jalan sama noleng. Ketika noleng ujuk-ujuk saya di depan Ka'bah. Di depan Ka'bah langsung biur nangis. Allah, nangis. Itu nangis saya nggak punya apa. Alhamdulillah. Bisa nangis teman-teman. Berarti aku boleh. Alhamdulillah. Insya Allah kalian semua bisa lihat. Karena hari itu coba bayangkan ibu, bayangkan coba. Anda mulai kecil sholatnya dari mana? Sampai mulai dulu sholatnya dari mana? Dari Ka'bah. Tanganmu sudah nyentuh Ka'bah belum? Lihat, lihat ini dia. Bagaimana kalau lihat langsung indahnya? Makanya doa terus supaya kita bisa haji, bisa umroh. Kalau haji terlalu lama, kalau kos terlalu mahal, dia minimal sampai bisa sholat di depan Ka'bah, nikmat pasti nangis. Mulai kecil sholatan. Dulu anak mereka dengan dia pernah goyang kenceng sampai lewat di mata mereka dengan Nabi. Assalamualaikum. Orang ini sholatan terus seperti itu, dipeluk itu mata mereka dengan Nabi dengan suara pelan. Dari belakang ada yang memperhatikan. Ketika dia sudah dengar adzan, dia sholat. Ketika sholat, dipegang pundaknya begini. Bapak, tapi dalam cara makanya kita lihat anak muda ini bagi ya siapa? Foto berbeda dada. Silahkan mampir ke rumahku. Letak syamroh, kita makan bersama. Ini anak muda yang tadi sholat tadi itu merasa nggak dikenal, kok ngajak makan, kan aneh. Terima kasih, syukur, masyur, terima kasih. Ya, udah apa-apa, makan di rumah. Nama saya disebut bagaimana? Saya orang baik, ya ketika terayu ya, dirayu, ini namanya orang baik kan? Mau dia, diajak masuk ke rumahnya, agak jauh jalan kaki, masuk ke rumahnya. Ternyata apa? Ketika masuk dalam rumah, bukan diterima, tapi pegawai pembantu semua langsung datang, langsung dipegang tangannya, langsung diikat. Dia bertanya, dia teriak, salah aku apa? Kau mengajak aku makan, tapi kau malah kau ikat begini. Apa salahku? Apa? Dijawab sama orang yang tadi ngajak itu, karena aku benci dengan mulutmu. Perbuatan syirik yang kau lakukan, doa dimakan nanti, sholawatan dimakan nanti. Bagian seseorang kadang-kadang itu, mungkin itu pun juga ada orang sholawatan syirik, kafir, macam-macam kan. Kalau saya jawabin, yang nggak mau sholawatan silakan, yang nggak mau kumpulan monggo, yang sholawatan mulut-mulutnya sendiri. Apa ada sholawatan pinggir mulutnya tetangga? Paham ya maksudnya ya? Gak usah cekcok ya, nggak mau tahlil monggo, yang tahlilan monggo, selesai. Kadang-kadang berkahnya lebih dikirimkan kepada orang yang gak ikut tahlilan. Itu ajaran kiai-kiai ulama kita Allahumma. Diikat dia teriak-teriak, dipegang mulutnya gini-gini. Supaya apa? Ilangnya judul, ilangnya dirokok, ditarik, diambil gunting. Orang kalau kabur jahat lebih jahat dari binatang. Makanya kan manusia kalau sudah sesat, jelek, bahkan dia lebih jahat dari binatang. Itu manusia. Kambing itu kalau makan nggak tawani temannya, makan, tapi nggak ada kambing bawa pulang makanannya. Betul. Yang ada yang bawa makanan pulang itu siapa? Kalau binatang, tikus. Makanya tukang korupsi itu disebut tikus negara. Karena apa? Tempe dibawa, gitu. Apa mana? Jajan dibawa. Tapi bongkar rumahnya tikus. Ono tempe, ono galung, ono daging, ono roket bojomu. Itu tikus. Iya kan? Masya Allah.
digunting itu lidahnya, muncul darah, lidah potongannya diinjak-injak, orang ini didorong, dilempar keluar. Dia langsung lari ke makamnya Kanjeng Nabi Muhammad, langsung ke makamnya Rasulullah, tapi nggak ada suara lagi, nggak keluar suara lagi mulutnya, tapi dalam hatinya bersorak dan mengadu, ya Rasulullah, salahku apa ya Rasulullah, aku hanya menyebut-nyebut namamu ya Rasulullah, tapi mulutku lidahku dipotong ya Rasulullah, aku ini ya Bibi ya Muhammad, aku mengadu kepadamu ya Rasulullah, lisanku dipotong saja karena aku memuji. Apa yang terjadi? Malam dia bermimpi. Dalam mimpinya dipegang oleh Rasulullah, jangan susah wahai anakku, ya bunayya la tahzan la tabki, jangan susah. Ya Rasulullah, dalam mimpi, bagaimana saya nggak susah ya Rasulullah? Aku nggak bisa sholawatan lagi. Hidupku untuk sholawat, lidahku dipotong. Bagaimana aku bersolawat kepada? Bagaimana aku? Dijawab oleh Rasulullah, sabar, jangan susah, buka mulutmu. Disuruh buka. Ketika buka, Rasulullah ternyata sudah menggenggam sesuatu. Sesuatu itu dimasukkan ke mulutnya. Ternyata apa? Lidah yang terpotong itu dipegang Rasulullah. Kekuasaan Allah Maha segala-galanya. Ditempelkan lidahnya kembali. Dia bangun. Ini mimpi apa beneran? Kan nggak ngerti. Kan ada mimpi yang bayangan kan? Dipegang lidahnya. Kan terputus. Alhamdulillah. Ternyata persis lidahnya kembali. Langsung ke masjid Madinah lagi. Assalamu alaika ya mencintai orang yang sholat, tambah gentu sholawatnya, tambah dipeluk perkumpulan Rasulullah, tambah nangis, tambah cinta kepada Rasulullah. Terbukti, ternyata apa? Terulang kejadian yang seperti dulu. Apa itu? Ada orang megang pundaknya, apa? Megang makan. Kira-kira mau nggak? Ya nggak mau. Wah, bermati laku. Dia nggak mau, tapi orangnya berbeda. Mas, itu belum aku makan siang yuk. Udah, terima kasih. Gak apa-apa, mau udah ada. Makan kambing, makan itu enggak ada. Allah sate itu enggak. Padahal hilang. Apa kita minum? Gak mau. Ayo, namanya orang baik. Dirayu kena lagi. Ya aja rumah. Ternyata apa? Rumah yang dulu. Pintunya sama, bangunannya sama. Siapa yang aja? Oh, beragamnya Jawa, saya bilang baik, ngajak makan, tapi gak apa. Ternyata apa? Masuk rumah, gak dipegang sama orang lain. Masuk tambah dalam rumahnya besar, orang Arab itu besar. Tambah dalam, ternyata apa? Gak diikat. Dia sudah coba-coba nih. Dari diikat tak koleksi, aku maju kan gitu ya. Maju. Terus coba-coba begini, ternyata gak ada yang tanpa masuk, ternyata ada kebun di belakang. Dan anaknya juga ada bapak. Lihat di pojokan sana. Lihat, ternyata ada kandang itu, kandang besi. Di dalam kandang itu bukan burung, tapi kerang. Lihat. Pikir ketek. Iya, saya tahu itu ketek.
nangis si siapa yang punya rumah tes. Kenapa nangis? Itu ketek sampai nangis. Apa urusannya? Ketahuilah ketek itu adalah ayahku. Ayahmu maksudnya dialah yang memotong lidah Allah. Dialah yang memotong lidah. Aku menyaksikan. Engkau ahli sholawat, aku tahu. Engkau ahli sholawat di makam Nabi. Tapi ayahku memang benci dengan orang yang sholawat. Kau dibawa ke rumah, kau dibohong, kau diikat, aku mengintip dari kamar, tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa, aku tidak bisa menolong. Kau dipotong lidahmu, aku belum merasakan. Lidahmu terpotong lidahmu. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi ternyata kuasa Allah melebihi segala-galanya. Lidahku kembali, tapi ayahku dikutuk dari kerah. Itu ayah. Sejahat-jahat payah, tapi aku adalah anaknya. Aku harus tetap merawat. Dalam cerita ini kita bisa menyimpulkan dosa ayah itu urusan dia dan Tuhannya. Kita nggak boleh ikut campur. Hati-hati. Kalau ayahnya belum ibadah, jangan dicaci maki, kita doakan. Karena apa? Karena urusan dia dan urusan Tuhannya. Bainahum wa bainallah. Tapi kita harus berbeda dan berbuat yang terbaik. Yang kedua, pelajaran untuk kita. Kasihan yang di luar sana yang suka nyaci maki sholawat. Kalau melihat cerita ini, mereka yang anti sholawat, mereka yang benci sholawat, tidak beda dengan apa yang dalam kandang. Apa itu? Tapi kalau usah nanti di luar ada orang yang nggak senang sholawat, nggak usah. Justru kasihan, mereka saudara kita. Itulah sekelumit cerita tentang tidak boleh dendam dan efek dari orang yang benci dengan kanjeng Nabi Muhammad. Kenapa sih orang kalau sholawatan nangis? Kenapa sih? Karena tahu ceritanya. Coba saya terakhir cerita tentang Nabi ketika dikasih anggur. Ada anggur? Gak ada. Yang ada. Yang ada. Nah, loh. Ini sih. Mungkin saya dipegang. Ada seorang ngasih Nabi semangkok inap. Inap itu bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya anggur. Inap, anggur. Kalau anak kelinci, nate. Kalau Zainab, anaknya Nabi. Zainab kau belum bilang. Nah, nyeluk Nabi itu artinya banyak. Enak, anggur. Enak, terlalu. Gitu. Zainab, kau mungkin gitu ya. Ada seorang bawa anggur semangkok, diberikan pada kanjeng Nabi. Ini sahabat-sahabat duduk, kumpul sahabat-sahabat. Orang ini berkata, ya Rasul, aku punya anggur sewadah. Ini untukmu hadiah. Silakan dimakan ya Rasul. Nah, ada orang memberi hadiah itu bukan ditaruh, ditinggal, bukan ditungguin. Nabi, monggo ya Rasul, dicoba. Orangnya nggak pergi. Berarti apa? Kepingin Rasulullah dilihat memakannya kan? Dimakan sama Rasul. Setelah makan selesai, tambah ya Rasul, tambah lagi. Rasulullah Masya Allah mengikuti cara berpikir orang, ngalah. Kalau Nabi nggak dipaksa-paksa makan ya, dia kan sih juga ada soto dan tidak makan lagi ya Rasul. Dia makan, nurut kan dengan Masya Allah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tidak pakai mana? Gagal nyali, itu Rasul. Tapi Rasulullah gak marah, makanya kalau saya anak-anak makan itu mau
Oh, mari berubah. Ini akan bilang. Sampai selesai, pulang dengan bahagia, membawa mangkoknya pulang, kayak orang seneng dimakan semua sama Nabi kan. Bilang orang-orang, gila makananku diterima, macam enak, kan? Sahabat bertanya, ya Rasul, bukan kebiasaanmu begitu ya Rasul? Maksudnya apa? Setiap diberi kan dibagi ya Rasul. Setiap diberi ada pemberian kan selalu dibagi ya Rasul. Sama kok timbang kabeh. Mau sebelah hati kayak ya Rasul. Rasulullah nggak punya sifat seperti itu. Rasulullah ini kalau begini, ini mau makan ini, lihat ini kan ingin kasih. Kami kebetulan. Ya kalau melihat situ, kepingin kasih. Nah, gitu kan? Ente ingin kasih. Itu sahabat Nabi gitu. Rasulullah dibagi. Kadang-kadang habis Rasulullah karuman. Ini enggak, ambil sama kau dimakan kabeh. Sahabatnya bingung kok aneh gitu. Tanya, kok aneh ya Rasul? Tumben kok dimakan sendiri. Jawabannya apa? Aku takut kalau tak bagi kepada kalian menyinggung perasaan yang memberi. Kenapa ya Rasul? Kok tersinggung? Aku takut kamu nggak kuat nahan. Nahan apa? Kuat itu. Paham maksudnya? Indahnya akhlak Rasul. Kecut di empat wedi wong orang. Lek kula panjenengan wong ngene kok dikekno gitu wae. Munggah pengajian kalau berkate siji jenenge bintang wis gosok ngantos pisan ungkap orang panitia. Gitu nggih. Jagalah perasaan itulah ajaran dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga apa yang saya sampaikan memberi semangat tambah cinta kepada Nabi. Dan ingatlah, orang yang sholawat pasti nyampe kepada kanjeng Nabi. Sholawat sebanyak mungkin, pagi siang malam sholawat. Insya Allah kanjeng Nabi tambah cinta kepada kita. Allahumma assalamu alaika ya Rasulullah. Allah
suaminya masih belum pulang atau punya masalah, tambah sayang pada istrinya, istrinya tambah taat kepada suaminya. Dengan berkah Rasulullah ala ya Allah binadrah minal aini rahina tudawi kullami minal adin sakimah sila terus sila mu'in nubus sila saksis sumus al-madad yal'in terus ya Allah bijahil Mustafa wal alim yassir lana wa dur ila ahwali Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad qadra illati adrikni ya Rasulullah adrikni ya Rasulullah adrikna ya Rasulullah Allahumma ya muyassir yassir ya mudabbir dabbir ya musahhir sahhir sahhil alaina kulla asirin bijadi badirin nadir Allahumma yassir umurul hadirin wal hadirat ya Allah Allahumma yassir umurana wa umurahum bijadi badirin wa nadir Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil bariyah salatan tusallimuna biha wa tusallimu ahlana wa auladana wa walidina wa akhibana wa ahbabana wa muallimina wa muta'allimina wa siyoana wa jiranana wa tusallimu buyutana wa masajidana wa ma'ahidana wa madarisana wa mazari'ana wa makatibana wa jami' mahallatina min syarri zalzalatil ardi wa harakatiha wa min syarri al-aqbar wa riyah wa sawa'iq wa ghairiha wa min syarri sayyara wa tayyara wal bawahir wa jami'il markubat wa anwa'iha wa min syarri al-walid wal harid wal gharid wa ghairiha wa min syarri al-jinni wal insi wal wuhud wal tahmud wa sayatin wa makayidiha wa jami'il masa'ib bijahil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslimah ya Allah. Turunkan ampunanmu kepada kami ya Allah. Kami banyak salah dan dosa ya Allah. Kami dengan berkah Nabi Muhammad ampuni salah dosa kami ya Allah. Dosa orang tua kami, keluarga kami, istri, anak, suami kami ya Allah. Semua yang hadir ampuni salah dosanya ya Allah. Dengan berkah Nabi Muhammad ya Allah. Sembuhkan yang sakit di antara kami dengan air dan kami pegang ini ya Allah. Semoga menjadi obat saudara keluarga kami ya Allah. Sembuhkan mereka ya Allah. Jauhkan dari penyakit ya Allah. Masjid kami, kampung kami, tempat kami, Tuhan kami, jauhkan dari segala bencana, musibah maupun bala ya Allah. Minal afati wal ahad ya Allah. Ya Qadiyal hajat, kabulkan hajat kami. Pegang dada dengan tangan kanan. Tangan kanan taruh di dada. Tekan dadamu, ucapkan dalam hatimu, sebut nama nabimu, kabulkan semuanya ya Allah. Hajat mereka yang hadir ini ya Allah. Tekan dada, ucapkan dengan pelan apa yang kau inginkan, hutangmu, kerjaanmu, suamimu, keluargamu, masalahmu yang bisa menyelesaikan hanya Allah. Yakin yang bisa menyelesaikan masalah keluargamu adalah Allah. Malam hari ini kita minta kepada Allah, Allahumma ya Allah, suami kami ya Allah, jadikan suami yang ahli ibadah, suami yang sayang kepada anak istrinya, istri kami ya Allah, jadikan istri yang sholihah taat kepada suaminya, ahli ibadah, ahli salat ya Allah. Anak kami ya Allah, gak pernah pulang ya Allah. Anak kami ya Allah, sangat jauh dengan orang tua ya Allah. Anak kami ya Allah, selalu durhaka kepada kami ya Allah. Dengan berkah Nabi Muhammad, kembalikan anak kami, kumpulkan anak kami, jauhkan dari perbuatan yang hina anak kami ya Allah. Allahumma ya Allah, berilah rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah, sehingga kami bisa ziarah ke Mekah, ke Madinah, ziarah ke Rasulullah. Allahumma ya Allah, selamatkan semua masyarakat kami ya Allah, makmurkan masjid kami ya Allah, panjangkan umur orang tua kami,
panjangkan umur kiai-kiai guru-guru kami, khususnya Kiai Ahmad Edul Yakin dan semua kiai-kiai yang rawuh yang asik ya Allah. Panjangkan umur mereka. Jika tanpa mereka, siapa yang membimbing kami ya Allah? Jangan kau ambil nyawa kiai-kiai kami. Allahumma ya Allah, ayah ibu kami yang sudah wafat, bapak ibu kami yang sudah meninggal, ibu bapak, bayangkan wajah ayah ibunya masing-masing. Ingat dulu ayah ibu kita makan bersama, duduk bersama. Sekarang di mana? Di bawah tanah, sendirian saja di alam barzah. Maka sepantasnya kita berdoa malam hari ini, semoga ayah kita diampuni dosanya. Allahumma ya Allah, ampuni salah dan dosa ya Allah untuk ayah dan bunda kami ya Allah. Jangan kau siksa mereka ya Allah, luaskan kuburnya, terangi tempatnya, khususnya kepada Kiai Haji Zubaidi dan istrinya Mbak Nyai Mbak Madah dan semua kiai-kiai